Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teknik pemesinan NC, CNC, dan CAM episode ketiga. Pada episode sebelumnya, kita telah mempelajari bagian-bagian mesin bubut, CNC, dan fungsinya. Terus lagi episode kedua kita telah mempelajari tentang panel-panel dan fungsi tombol-tombol yang terdapat pada mesin CNC. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pemilihan parameter pemotongan. Nah, proses pembubutan merupakan proses pengurangan bagian material benda kerja dengan cara memutar benda kerja dan membuat gerakan relatif alat potong atau pahat terhadap benda kerja. Proses pembubutan dilakukan untuk mendapatkan bentuk silinder. Jadi ketika kita membubut itu pastinya bendanya ketika hasil kerjanya adalah berbentuk silinder. Untuk memperoleh hasil pembubutan yang maksimal, operator harus memahami beberapa parameter pemotongan dalam melakukan proses pembubutan. Pada bab ini kita akan mempelajari mengenai beberapa parameter pemotongan pada mesin bubut. Parameter pemotongan mesin bubut diantaranya 1. Jumlah putaran benda kerja, yang kedua kecepatan potong, yang ketiga kedalaman penyayatan atau pemakanan, yang keempat yaitu waktu pemakanan. Nah, menganalisis kecepatan potong, putaran spindle. Jadi di sini ada tabel, ini adalah tabel cutting speed atau ini CS ya. Satuannya meter per menit. Contoh, ketika kita mengerjakan baja karbon rendah dengan menggunakan pahat HSS, high speed steel, maka dan pekerjaannya halus, maka nilai dari cutting speednya adalah kisaran dari 70 sampai 90. Sedangkan pekerjaan kasar 25 sampai 40 meter per menit. Apabila kita menggunakan pahat karbida, maka untuk pekerjaan halus kisaran 170 sampai 215 meter per menit. Sedangkan untuk pekerjaan kasar itu kisaran 90 sampai 120 meter per menit, gitu ya. Itu untuk pengerjaan karbon rendah sesuai dengan pekerjaan halus atau kasarnya itu ya. Terus parameter kecepatan potong. Parameter yang berhubungan dengan kecepatan potong adalah putaran spindle. Yang dimaksud dengan kecepatan putaran mesin bubut adalah kemampuan kecepatan putaran mesin untuk melakukan pemotongan atau penyayatan. Penyayatan putaran per menit, round per menit, RPM ini ya nantinya. Nah, parameter kecepatan potong mesin. Berikut ada rumusan, yaitu N itu jumlah putaran mesin, putaran spindle, ya, jumlah putaran spindle. 1000 kali CS cutting speed dibagi V dikali diameter, itu satuannya milimeter. Jadi ketika ada contoh soal seperti ini, diketahui suatu batang poros terbuat dari bahan baja karbon menengah dengan diameter 40 mm dan panjang 120 mm. Tentukan alat potong yang sesuai dan putaran spindle yang digunakan untuk proses pembubutan tersebut. Maka kita jawab seperti ini. Diketahui CS atau cutting speed ada 25 meter per menit. Ini dari mana? Dari tabel tadi ya. Dari tabel cutting speed. Ini pemotongan pekerjaan kasar untuk baja karbon rendah ya. Baja karbon rendah kisaran 20 sampai 40. Maka yang diambil 25. Karena menggunakan HSS. Diameternya 40 mm. Sehingga ketika kita masukin ke dalam rumus, CS-nya 25 masuk ya. V-nya 3,14, diameternya adalah 40. Maka dihasilkanlah jumlah putaran spindle-nya adalah 20 RPM. Nah, sedangkan apabila kita menggunakan pahat karbida,
yaitu kisaran pekerjaan kasar kisaran 75 sampai 110, maka kita ambil 110 cutting speednya, diameternya 40, maka dihasilkan jumlah putaran spindlenya adalah 875 rpm atau round per menit. Nah, berikut ada contoh-contoh pahat mesin bubut ya, ada HSS, ada karbida. Ini ada pahat ulir, pahat potong ya. Pahat apalagi rata ya, pahat bubut rata. Ini sama, ada pahat karbida. Ini karbida dia inset ya, jadi ini yang segi 4 atau belah ketupat ini cuman segini ya pahatnya, dia diinset terus dibaut ya. Ini ada pahat dalam. Nah, perbedaan HSS dan karbida itu apa sih Pak? Nah, untuk perbedaan pahat HSS dan karbida itu tingkat kekerasannya berbeda. Jadi kalau pahat HSS cuman tingkat kekerasannya 67 HRC, sedangkan pahat karbida tingkat kekerasannya 90 HRC. Nah, itu HRC itu apa? HRC adalah hardness Rockwell di skala C. Jadi si pahat HSS ini diuji dengan menggunakan mesin Rockwell ya pada skala C, maka terdapat nilainya ini gitu ya, 67 gitu. Nah, untuk HSS bahan yang dikerjakan biasanya ST42, aluminium, nilon dan lain sebagainya. Nah, untuk karbida bahan untuk pembubutannya, peruntukannya lah ya. Jadi bahan yang dikerjakan apa sih bahannya? Apabila pahat itu karbida, maka bahannya biasanya untuk besi cor, kuningan, baja, ST60 dan sebagainya. Nah, di samping itu karbida juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan pahat HSS. Pertama, ketangguhan, ketahanan terhadap abrasi, jadi tidak mudah kropos gitu ya. Dan aus ya, ketahanan aus, resistansi terhadap deformasi termal, jadi tidak berubah bentuk kalau ada panas yang berlebihan. Terus torsi kekuatan 2 kali lipat dari HSS. Selanjutnya kita harus bisa menganalisis kedalaman pemakanan dan kecepatan pemakanan. Kedalaman potong atau depth of cut adalah tebal bagian benda kerja yang dibuang dari benda kerja. Jadi totalnya ya kalau bilang. Jadi ketika kita membubut itu berapa sih kedalaman potongnya gitu kan ya. Nah, berikut ada rumusannya. Jadi F sama dengan F kecil kali N. F besarnya kecepatan pemakanan, F kecilnya besar pemakanan atau bergesernya pahat, N adalah putaran mesin. Nah, berikut. Nah, ini dia F kecil. Jadi ketika ada benda kerja seperti ini kan silinder ya. Nah, asalnya diameter, contohnya diameter 40. Ya, tadi contohnya diameter. Akan dibubut. Kita pengen menjadi berapa? Contohnya menjadi 35. Otomatis F ini adalah 5 ya. Dibagi 2 karena kiri kanan di sini ya. 5 dibagi berarti kita pemakanannya F ini sama dengan 2,5 mm. Sehingga kita akan mendapatkan 35 mm. Ya, setelah dibubut itu kita menghasilkan nilai 35 mm. Nah, ini berikut latihannya. Mohon dibaca dan dikerjakan. Itu ya. Demikian pertemuan hari ini dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.